Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome ke day 6 ya, hari ke-6. Oh, hari kelima dari Survival to Mastery Forex in Action. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik. Sebelumnya, please make sure teman-teman bisa dengar saya dengan jelas dan bisa lihat saya. Ya, karena hari ini kita akan bahas order flow. Jadi ini topik yang sangat menarik gitu ya teman-teman, order flow. Seperti yang kita udah bahas kemarin, order flow ini adalah meat and potatoes dari trading. Ini adalah salah satu yang paling penting gitu ya. Malam Mas Orange, sudah tahu berarti walaupun baju saya sebenarnya merah ya, bukan orange. Jelas dan ganteng. Lapor Bogor hujan deras. Loh, Bogor bukannya selalu hujan ya. Bogor selalu hujan. Happy birthday Alika, thank you teman-teman. Alika ulang tahunnya kemarin ya, tanggal 4. Tapi biasanya dirayakannya bareng saya, jadi biar beli kuenya sekali aja. Oke, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, ada yang belum hadir. Saya akan buka trading view. Sebentar. Saya akan buka trading view. Sebelumnya saya harus baca beberapa chat yang kayaknya saya ketinggalan gitu ya. Kenapa internet saya jadi lambat sekali? Oke, Kaltim here, Dadap hadir malam semua. Happy birthday Alika. Duh, Alika ultahnya sama kayak istri saya. Jangan-jangan istri Mas anak saya ya. Ulang tahunnya bareng ya. Banyak orang yang bareng ulang tahunnya, Mas. Wait a second. Mana. Sambil kita tunggu yang lain, masih 85 gitu ya. Kita masih tunggu sebentar teman-teman sambil saya melakukan sesuatu ya. NZDCAD. Oke. Ini ada perdebatan di dalam grup. Oke. Assalamualaikum Bojonegoro hadir. Bahas Euro GBP atau CAD dong Om. Bahas Euro GBP atau CAD. Oke. Sambil nunggu yang lain kita bahas Euro GBP atau Euro CAD. Ya, saya akan share chartnya ke sini. Sebelum kita masuk Euro CAD. Euro CAD 60. Mungkin teman-teman ada yang berpikir untuk buy di sini. Euro CAD. Ya, tadi pertanyaannya bahas apa sih? Mana tadi kok ada yang bahas Euro GBP dan Euro CAD? Nih, bahas Euro GBP atau CAD dong Om. Ini Euro GBP. Euro GBP ini areanya di sini, problemnya adalah area ini di dalam white space ya teman-teman. Ini white space banget. Nanti kalau teman-teman ada di grup alumni, teman-teman cek apa itu white space ya. Tapi area ini sih semuanya di dalam white space. White space itu area harganya ranging bolak-balik kayak gini. Ini technically semuanya ada di dalam sini. Ini apa ya? Lower probability gitu ya. Saya akan rubah warna jadi lebih ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau dia di dalam white space kayak gitu, ada banyak banget area yang dilewatin gitu aja. Seolah tidak ada areanya, kayak misalnya sebelumnya ada area di sini, ini juga
dilewatin gitu ya. Terus sebelumnya teman-teman bisa lihat juga ini ada area UFO buy yang ditembus gitu aja ini. Ini karena berada di dalam white space, berada di dalam range. Teman-teman lihat aja semuanya di sini, semuanya areanya dilewati. Jadi di dalam di tengah-tengah sini nih bukan area yang ideal untuk trading gitu ya. Teman-teman saya lihat harga EMA sebenarnya bolak-balik ditembus berkali-kali. Jadi saya pribadi nggak entry di sini. Tadi sempat saya marking ini, terus tak kirim ke tim saya bilang, tapi itu kan white space mas. Oh iya. Jadi hari ini tim saya menyelamatkan saya dari SL di Eurochat karena dia ngasih tahu ada white space. Oke, udah 90. Lanjut, kita akan masuk ke ini dulu. Order flow, teman-teman. Jadi apa itu order flow? Jadi order flow itu merefer kepada continuous process di mana buy dan sell order tiket keluar dan masuk di specific market. Jadi order flow itu adalah proses di mana order kita baik buy atau sell tiket itu kan order itu kan ada nomornya, nomor tiketnya itu keluar dan masuk dari specific market ya. Tadi white space apa? White space nanti nonton di grup alumni ya, di grup alumni atau nonton di recording webinarnya nanti ada pembahasan white space. Di sini kita belum masuk white space. Mas Eri tolong Mas, tolong apa nih Mas Eri? Om saya mau nangis boleh. Nangis kenapa? Terulang lagi saudara-saudara, saya belum nge-share screen ya. Oke, saya ulangin kalau gitu. Oke. Saya ulang teman-teman. Jadi Euro CAD mungkin kalau teman-teman ada yang minta dibahas areanya adalah ini gitu ya. Areanya adalah ini. Ini nyolong dikit-dikit ya materi advance-nya. Areanya adalah ini. Kalau teman-teman ada yang buy di sini kemungkinan besar teman-teman sekarang sudah loss gitu ya SL. Saya pribadi nggak akan buy di situ. Kenapa nggak akan buy di situ? Karena area ini sekarang berada di dalam sebuah area yang saya sebut dengan white space. Jadi white space itu adalah area di mana harga bolak-balik kayak gini. Kalau teman-teman lihat area kayak gini, ya sebaiknya sih berhenti trading gitu ya. Sebaiknya nggak entry dalam sini. Kalau teman-teman lihat, ini kan posisinya harganya kayak gini terus nih. Harga bolak-balik. Harga kayak gini nih namanya white space. Saya akan ganti warnanya jadi abu-abu. Jadi dalam area seperti ini biasanya area UFO supply and demand akan dilewatin gitu aja seolah-olah nggak ada areanya. Nah kalau teman-teman lihat di masa lalu gitu ya, di masa lalu kalau teman-teman lagi berada di dalam area yang ranging kayak gini, ranging itu harga bolak-balik gitu. Teman-teman bisa lihat ada banyak banget UFO yang di violate gitu ya. Kalau teman-teman lihat misalnya ini sebelumnya juga ada area UFO gitu ya. Saya akan garis ini. Saya akan garis UFO yang ini, saya akan kasih warna kuning dan saya tebelin biar teman-teman kelihatan. Ini UFO itu satu ya. Satu back. Teman-teman saya lihat itu UFO itu satu. Terus UFO yang ini juga nggak work gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat sebelumnya juga ada area UFO yang kayak gini ini ditembus juga. Jadi ketika harga bolak-balik kayak gini, ini harga berada di tengah-tengah, ini namanya relative balance. Ini namanya white space. Tapi sekarang kita belum bahas white space sangat detail gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan menemukan pelajaran white space di kelas alumni ataupun kalau teman-teman nonton replay webinar batch 1, teman-teman kayaknya saya bahas white space. White space itu teman-teman lihat kayak gini nih. Teman-teman lihat semua area UFO-nya ditembus gitu aja ya. Ini area yang teman-teman tidak mau entry gitu ya. Nah, ini white space. Jadi white space itu adalah range di mana harga bolak-balik terus. Jadi teman-teman perlu nunggu harga keluar dari sini, either dia break low atau break high. Jadi kalau misalnya dalam kondisi kayak gini nih white space namanya, ini semuanya lower probability. Teman-teman bisa lihat dari sini, EMA 9-nya areanya ditembus terus-terusan gitu. Dan ini lawannya kalau kita trading kalau kita trend trader ya lawannya harus bisa menghindari area-area seperti ini. Kalau enggak ya teman-teman akan ditembus-tembus kena SL gitu ya. Oke. By the way tadi saya ada entry di Euro AUD. Saya udah hit 1/3 barusan. Ini sedikit advance teman-teman. Kalau teman-teman nonton di alumni nanti teman-teman akan ngerti kenapa saya entry gitu ya. Saya entry di sini. Ini adalah area entry saya. Saya actually entry di sini tadi.
Barusan hit 1/3 sebelum kita mulai. Jadi tadi 1/3-nya udah hit ya. Jadi sudah 1/3 plus minus gitu ya. Alright, sekarang kita akan masuk ke ini tadi area sell ya. Saya ketik di sini. Sell area. Jadi so far ini adalah area sell saya tadi. Nah, teman-teman lihat bedanya. Kalau kayak gini nih white space. White space itu adalah area di mana harga bolak-balik. Nah, teman-teman harus lihat ini kayak gini nih white space gitu ya. Nah, teman-teman lihat kayak gini, ini adalah white space. Kalau white space itu cenderung dilewati harga dengan mudah gitu ya. Ini lagi yang harga ranging bolak-balik kayak gini. Ini namanya white space. Ini saya akan bahas singkat aja, teman-teman nggak usah bingung, nanti ini intro aja, teman-teman nanti akan belajar white space lebih detail di after class gitu ya. Nah, ini white space. Nah, teman-teman lihat, setiap kali ada white space, harga akan menembus area itu dengan sangat mudah. Jadi white space itu adalah profit zone, kosong. Jadi white space atau candle yang panjang-panjang itu kosong ya. Jadi white space ini adalah fill order di mana harga bolak-balik. Nanti saya akan jelasin fill order sama unfill order. Bentar lagi kita akan masuk pembahasan itu, tapi belum masuk tentang white space. Oke. Kok beda ya, Mas? Saya juga marking EMA, tapi EMA nggak masuk, saya cancel. Iya. Kalau tipenya konservatif, nanti makanya Mas siapa nih? Mas Sucipto. Mas Sucipto nanti nonton video replay yang alumni gitu ya. Video replay yang alumni yang 2 jam gitu ya. Atau kalau teman-teman nonton Survival to Mastery Batch 1 replaynya, saya ngasih skor tuh. Bahwasanya apa namanya? 30 Days Challenge nama grup kita. 30 Days Challenge. Survival to Mastery Batch 2 ya. Hai. Teman-teman nonton di sini, nonton di yang Mas Rifki share. Nah, this one. Teman nonton yang ini ya. Nah, nonton yang ini teman-teman tahu kenapa itu EMA 9-nya nggak masuk kok masih diambil Mas itu nanti. Itu ada toleransinya. Kalau nggak salah saya juga bahas di replay. Kalau teman-teman nonton replay alumni, replay yang batch 1 sampai selesai, teman-teman udah nonton sampai selesai, teman-teman tahu kenapa Euro Audi ini saya tetap entry gitu ya. Oke. Euro Audi tadi ada pertanyaan dari ready. Euro Audi di auto UFO kok nggak masuk auto UFO-nya? Maksudnya nggak kena itu gimana? Kalau saya mundurkan, terus saya aktifkan auto UFO-nya, masuk kok. Ada 2 UFO di sini. Kalau saya remove semuanya, auto UFO-nya segini. Kalau EMA 9-nya nggak masuk, yes. Tapi UFO-nya ada di sini. Cuman saya entry-nya lebih ke dalam, saya entry-nya ke sini. Ini juga nanti dibahas detail di grup alumni. Teman-teman akan belajar standar dulu, gimana caranya nyetir mobil secara standar, gitu ya. Sekarang, dan teman-teman nanti akan belajar. Jadi sebenarnya masuk kok, ada UFO-nya itu ada. Di tas area kita, terus continue down. Ya. Oke. Kenapa saya TP 3 di sini? Karena kita punya sedikit problem nanti di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini ada area yang cukup menarik di sini. Ini akan jadi tantangan kita berikutnya. Jadi kemungkinan besar harga akan ketahan di sini. Ini akan jadi, oh udah nahan ternyata ya. Akan jadi speed bump berikutnya. Makanya saya close di situ. Saya sell di sini, saya sell di area kuning. Saya TP di sebelum area ini ya. Ini karena ini ada speed bump, kemudian akan dihormati oleh harga. Oke. Anyway, teman-teman saya udah 14 menit ternyata. Oke, sudah masuk di 14 menit. Sekarang kita akan masuk ke order flow. Jadi order flow adalah proses di mana sell order dan buy order dikirim keluar masuk dari spesifik market. Jadi ketika kita transaksi,
saya klik buy, maka transaksi buy saya akan dikirim melewati internet nyampe ke tempat di mana order saya harus dieksekusi. Kalau saya trading spot forex, maka ordernya akan dikirim ke interbank gitu ya. Kalau saya trading di centralized market, maka order saya akan dikirim ke exchange gitu ya. Jadi begitu buy saya dikirim, maka akan dicarikan order ketika ada orang lain sell di harga yang saya mau, maka transaksi saya ketemu. Oke, jadi namanya order flow. Jadi proses keluar dan masuk order tiket, baik itu buy atau sell order di specific market, itu namanya order flow. Jadi teman-teman nih, misalnya hari ini saya tadi sell euro AUD, di tempat lain ada orang buy euro AUD, transaksi kita dikirim ke lewat internet sampai ke interbank, dieksekusi di sana. Jadi itu namanya order flow. Sesimpel itu. Proses keluar masuknya order tiket di specific market, namanya gitu ya. Ini yang pembahasan detail kayak gini nanti kita lanjutin ya teman-teman. Tadi saya sambil nunggu teman-teman kita bahas itu. Nanti kita sedikit lompat-lompat nggak apa-apa. Tapi kita akan selesaikan order flow dulu. Nah, depending of finding a valid counterparty, jadi tergantung apakah order kita nanti ketemu lawannya atau tidak, ketemu counterpartinya, maka order tadi akan dieksekusi atau di cancel. Jadi gini, ketika saya mau beli buy, maka teman-teman order buy saya dikirim ke market. Nah, dia untuk supaya order buy saya tereksekusi, dia harus ketemu order lain dalam yang nge-sell di harga yang saya mau gitu ya. Jadi untuk sebuah transaksi terpenuhi, order harus ketemu seller, seller harus ketemu buyer gitu. Jadi kalau saya mau beli, harus ada orang yang mau jual di harga yang kita mau, baru terjadi transaksi. Nah, kalau ordernya tadi ketemu transaksi, maka dia tereksekusi. Kalau nggak ketemu transaksi, maka dia akan pending. Nah, kalau pending, biasanya akan di-cancel ataupun nggak di-cancel. Nanti tergantung dari si pemilik order gitu ya. Nah, order yang tereksekusi, kita sebut dengan filled order, di mana order yang masih menunggu, belum ketemu pasangannya, menunggu tereksekusi, atau masih pending, disebut dengan unfilled order, di mana unfilled order nanti bisa aja di-cancel gitu ya. Nah, fill order kita singkat dengan FO, unfill order kita singkat dengan UFO, gitu ya. Oke, jadi ini. Jadi saya akan kasih gambaran kepada teman-teman semua supaya teman-teman paham gitu ya. Kita lupakan ini dulu, kita akan masuk ke sini. Jadi misalnya saya bilang di sini ada perumahan gitu ya, karena saya tinggal di Banyumas gitu ya. Perumahan di Banyumas. Misalnya kita bisa lihat, oke, saya bagi dua orangnya gitu. Orangnya ada dua ya. Oke. Orang di Banyumas ini ada dua gitu ya. Ini perumahan di Banyumas, kita bagi dua gitu ya. Yang pertama adalah orang yang mau beli rumah di Banyumas gitu ya. Orang yang mau beli rumah gitu ya, orang yang mau beli rumah di Banyumas. Sedangkan sebelah kanan adalah orang yang mau jual rumah di Banyumas gitu ya. Kita ngomong perumahan. Jadi misalnya orang yang mau beli rumah, mereka akan ngebid nih, mereka akan beli. Ini orang yang mau beli. Nah, beli itu misalnya harga rumah terakhir adalah 1 miliar, maka orang ada yang mau beli di sini. Di sini ada yang mau beli 1 M gitu ya. Di bawahnya ada yang mau beli 900 juta. Di bawahnya ada yang mau beli 850. Di bawahnya ada yang mau beli 800. Di bawahnya ada yang beli 750 dan sebagainya. Nah, sedangkan di atasnya, golongan atasnya ini adalah orang yang mau jual rumah. Yang mau jual rumah misalnya paling murah 1,1 M, 1,1 M, terus di bawahnya 1,150 M gitu ya, 1,2 M dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, transaksi yang masih ke pending ini namanya fill order. Ini adalah orang yang mau beli rumah, ini adalah orang yang mau jual rumah, ini ada yang mau beli rumah. Nah, kalau misalnya saya mau beli rumah di harga 1 M gitu, dan ada orang mau jual rumah di harga 1 M, maka terfill. Misalnya gini, kalau saya mau jual rumah saya sekarang juga, saya mau sell now gitu ya. Kalau saya mau sell now, teman-teman, maka saya akan dapat order bid terbaik gitu ya. Bid terbaik adalah 1 M. Kalau saya mau sell now, saya mau beli jual rumah saya saat ini juga gitu ya,
maka saya biasanya akan dapat harga pembeli tertinggi, yang lebih tertinggi 1M. Tapi kalau saya mau buy now gitu ya, saya mau tinggal sekarang di ini, saya tidak mau tawar-menawar, maka saya akan dapetin harga AX terbaik, yaitu 1,1M. Jadi kalau misalnya saya buy now, saya beli sekarang di harga 1M, maka kalau saya buy now gitu ya, saya akan dapat rumah di harga 1,1M. 1,1M berarti 1,1M akan dicoret. 1,1M-nya akan dicoret hilang gitu ya. Oke, 1,1M-nya akan dicoret. Ini jadi hilang. 1,1M-nya hilang. Dan kalau 1,1M hilang, tergantung, ada orang lagi nggak yang mau jual rumah di harga 1,1M? Kalau ada orang lagi, dia akan taruh lagi di harga 1,1M. Sampai kapan? Sampai nggak ada lagi orang yang mau jual rumah di harga 1,1M. Nah, kalau saya pakai gini, mungkin teman-teman sebagian masih agak bingung, kita bikin gampang aja. Kalau tadi kita ngomongin perumahan di Banyumas gitu ya, kalau saya mau beli rumah di harga 1,1M, maka supaya transaksi saya ke-field gitu ya, saya harus ketemu pasangannya. Kalau saya mau beli rumah di harga 1M, dan ada orang yang mau jual rumah di harga 1M, maka terjadi transaksi. Ada pembeli di 1M, ada penjual di 1M, maka terjadi transaksi. Ini terjadi transaksi. Ada yang mau beli dari harga 1M, ada yang mau jual dari harga 1M, maka terjadi transaksi. Maka transaksinya tereksekusi. Maka menjadi kita berdua, pembeli dan penjualnya menjadi field order. Tapi ketika saya bilang, saya mau beli rumah di harga 900 juta, saya mau kalau rumahnya harganya 900 juta. Jadi kalau 900 juta berarti saya tahu kalau ini punya TradingView punya logo baru kalau nggak salah. Jadi kalau saya mau beli rumah di harga 900 juta, teman-teman, misalnya saya mau beli di sini gitu ya, 900 juta. Dan saat ini nggak ada orang yang mau beli rumah di harga, nggak ada orang yang mau jual rumahnya di harga 900 juta, maka 900 juta saya pending. Nah, yang pending ini namanya unfilled order atau UFO. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya mau jual rumah gitu ya, kalau saya jual di harga 1M dan ada orang yang mau beli di harga 1M, maka ketemu transaksi, makanya namanya filled order. Tapi kalau saya mau jual rumah kalau 1,2M gitu ya. Saya nunggu 1,2M gitu ya. Kalau saya mau jual rumah di harga 1,2M, tapi saat ini nggak ada orang yang mau beli rumah saya di harga 1,2M, maka transaksi saya menjadi unfilled order. Jadi itu ada filled order, ada unfilled order. Filled order adalah transaksi yang sudah ketemu pasangannya, unfilled order adalah transaksi yang belum ketemu pasangannya. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan tentang filled order dan unfilled order sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Ini Mas Pandu, oke teman-teman, kita fokus dulu, jangan nanya chart dulu, karena nggak akan ada habisnya kalau nanya chart. Nanti setelah 2 minggu kita akan bahas chart lebih panjang gitu ya. Nanti kalau udah selesai materinya kita baru bahas jam. Jadi fill order adalah transaksi. Oke, nanti bentar lagi kita akan bahas fill order ya, Mas Dori. Masih berkaitan pertanyaan. Kandel Marubozu kemarin udah kita bahas karena ada bayar tanpa seller. Oke, sekarang teman-teman pahami dulu. Jadi yang mana fill order, mana fill order. Fill order adalah ketika saya mau beli rumah dari harga 1M dan ada orang mau jual rumah dari harga 1M, maka jadi fill order. Kalau saya mau beli rumah, tapi kalau 850 juta tak beli deh, ini namanya pending order. Dia hanya tereksekusi kalau ada orang yang mau jual rumah di harga 850 juta, makanya menjadi unfilled order. Saya mau jual rumahnya di harga 1,2M, sedangkan sekarang harga rumah masih 1M, maka menjadi unfilled order. Nah, unfilled order ini nantinya bisa di-cancel, bisa dipindahkan gitu. Misalnya, wah kayaknya saya nggak jadi berpikir 1,2M, maka unfilled order-nya bisa di-cancel. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan masuk ke lanjutkan slide-nya gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas direct versus indirect force. Ini penting banget, teman-teman. Direct versus indirect force. Jadi, perlu diingat, teman-teman, ada banyak force, ada banyak kekuatan yang punya potensi untuk menggerakkan market. Seperti news, misalnya malam ini, teman-teman lihat, malam ini ada NFT gitu ya. Terus ada report, economic report, ada fundamental, dan ada technical factor. Jadi, ada technical, fundamental, news report itu masuk ke dalam force. Jadi dia punya kekuatan untuk menggerakkan market. Jadi ada banyak kekuatan yang bisa menggerakkan market.
Tapi catatan pentingnya adalah market hanya bergerak ketika trading session. Jadi market hanya bergerak ketika marketnya buka, ketika jam buka market. Kenapa market hanya bergerak ketika jam buka market? Karena hanya ketika market buka ada order yang tereksekusi. Ini kata kuncinya. Walaupun kita ingat, saya ulangi sekali lagi ini pelan-pelan karena ini paling penting, ini fondasi di antara semuanya. Walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhi, yang bisa menggerakkan market, seperti news, report, fundamental, teknikal gitu ya. Tapi market hanya bergerak ketika jam buka, ketika market buka. Artinya, market hanya bergerak ketika ada order yang tereksekusi. Karena kalau marketnya buka, ada order yang tereksekusi. Nah, market move tidak bisa terjadi ketika marketnya tutup. Jadi ketika marketnya tutup, market tidak bergerak. Kenapa kalau tutup marketnya tidak bergerak? Karena kalau marketnya tutup, tidak ada order yang tereksekusi. Tidak ada order flow. Order flow adalah order yang keluar masuk ke market. Kalau marketnya buka, ada order flow. Kalau marketnya tutup, order flow-nya tidak ada. Oke. Jadi kita mesti catat. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak hal yang mempengaruhi market. Bisa news, report, technical, fundamental. Tapi kata kuncinya, kalau marketnya tutup, market tidak bergerak karena tidak ada order yang tereksekusi. Kalau marketnya buka, market bergerak karena ada order yang tereksekusi. Itu kata kuncinya. Jadi teman-teman, kita bisa mempunyai kesimpulan bahwasanya order flow di mana order bergerak keluar dari masuk ke market adalah direct force yang menggerakkan price movement. Jadi yang menggerakkan harga secara langsung adalah order flow. Oke. Dan alasan lain seperti news, report, fundamental, technical factor, kita akan lihat sebagai indirect force. Karena mereka punya potential influence, dia punya potensi untuk menggerakkan market gitu ya. Tapi itu hanya terjadi ketika ada order berubah dari unfilled order menjadi filled order. Saya ulangi sekali lagi. Walaupun ada alasan lain, seperti news, report, fundamental, technical factor, dan lain-lain, kita hanya akan melihatnya sebagai indirect force. Indirect force, yes, punya potensi untuk menggerakkan market. Tapi kita udah tahu, price movement, pergerakan market hanya terjadi ketika ada order yang tereksekusi. Yaitu ketika unfilled order berubah status menjadi filled order. Ini kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman setelah ini masih berdebat, jadi yang menggerakkan harga itu teknikal atau fundamental, dua-duanya adalah indirect force. Mau ada teknikal apapun, mau ada fundamental apapun, kalau marketnya tutup, marketnya tidak akan pernah bergerak, gitu ya. Marketnya nggak akan pernah bergerak. Kenapa ya? Karena marketnya tutup. Kalau tutup tidak ada order tereksekusi, berarti harus ada order baru marketnya bergerak. Makanya yang kita anggap sebagai direct force adalah berubahnya status order dari unfilled order menjadi filled order. Kalau harga rumah tadi 1M gitu ya, saya akan kembali ke harga rumah gitu ya. Kalau harga rumahnya tadi 1M gitu ya, harga rumah 1M, harga rumah tidak akan pernah bergerak, dia akan tetap stay di 1M sampai kapan? Sampai gitu ya, misalnya tadi kan di sebelah kanan gitu ya, di sebelah kanan sini, tadi ada orang yang mau jual rumah di harga 1,1M. Sampai ada orang beli rumah, oke saya beli rumah di harga 1,1M gitu ya, maka harga rumah akan bergerak. Bergerak dari mana? Bergerak ke atas. Candle-nya jadi candle warna hijau. Baru dia bergerak ke atas gitu ya. Kenapa? Karena ada order tereksekusi. Ada fill order berubah status menjadi unfill order. Kebalik, ada unfill order 1,1M tadi unfill order berubah status menjadi fill order, maka harga bergerak. Bergerak dari mana? Bergerak dari 1M gitu ya. 1M ke naik ke atas ke 1,1M gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat harganya bergerak ke atas, saya rubah jadi warna putih biar kelihatan. Oke. Jadi apapun alasannya gitu ya, alasan orang beli, alasan orang jual itu kita lihat sebagai indirect force. Jadi saya akan pakai satu contoh yang paling populer yang sering kita gunakan sebagai contoh ya teman-teman. Misalnya kita ngomongin bid and offer my first time. Mas Vidi, my first time ini first time apa? First time ikut kelas atau first time ikut live atau first time trading atau first time belajar ini? Kenapa tutup Mas? Karena sekarang market udah elektronik ya. Kalau Sabtu Minggu kan tutup Mas, karena kan kita trading forex. Trading forex itu terjadi di bank, kalau banknya tutup ya marketnya tutup.
Oke. Jadi kita masih bahas tentang fondasinya, teman-teman. Salah satu contoh yang paling sering kita pakai adalah tsunami di Jepang gitu ya. Beberapa tahun lalu terjadi tsunami yang terjadi sangat besar di Jepang. Kenapa saya pakai contoh tsunami? Karena kalau saya pakai contoh economic report yang lain gitu ya, misalnya kita akan ke kalender gitu ya, ke Forex Factory kalender. Kalau teman-teman lihat, oke. Hari ini ada news, ada NFP itu tadi ya, jam 7.30 gitu ya. Ada NFP. NFP itu ada previous, ada forecast, ada actual gitu ya. NFP ini previousnya adalah minus 2068 gitu ya. Forecastnya adalah minus 7750, hasilnya 2509K. Berarti good for currency, harusnya USD bergerak sangat cepat gitu ya. Kalau teman-teman lihat let's see Euro USD, marketnya nggak bergerak gitu. Marketnya nggak bergerak, biasa aja, padahal newsnya bagus banget gitu ya. Better than expectation, jadi ekspektasinya better than previous, actualnya better than expectation, tapi marketnya nggak bergerak, biasa aja gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ini kelemahan dari indirect force gitu. Nah, makanya daripada saya pakai NFP, semua orang bingung ini berita bagus atau buruk sih. Kalau misalnya newsnya merah, beritanya bagus atau buruk, teman-teman bingung. Supaya nggak bingung gitu ya, kita akan pakai news yang gampang ditranslate, yaitu adalah tsunami di Jepang. Ketika terjadi tsunami di Jepang, teman-teman, beberapa tahun yang lalu gitu ya, kita udah sepakat tsunami itu adalah berita besar, punya potensi menggerakkan market, dan itu adalah berita buruk. Biar gampang, buruk. Kalau yang lain kan misalnya, oke, bank menaikkan interest rate. Nah, interest rate itu sebagian orang akan memaknain itu buruk, sebagian orang akan memaknain itu bagus. Nah, supaya tidak terjadi perdebatan, saya pakai tsunami. Kalau tsunami, semua orang sepakat ini adalah berita buruk. Nah, ketika tsunami terjadi di Jepang, apakah tsunami di Jepang punya potensi menggerakkan market? Jawabannya yes. Apakah beritanya real? Jawabannya yes, real. Apakah beritanya sangat besar? Jawabannya sangat besar. Punya potensi mengguncang market? Jawabannya yes. Tapi, kalau tsunami-nya terjadi di hari Sabtu dan Minggu, ketika market tutup, apakah marketnya bergerak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Sabtu Minggu market tutup, tidak ada order yang tereksekusi. Karena Sabtu Minggu market tutup, tidak ada order yang tereksekusi, ya marketnya nggak bergerak gitu ya. Baru besok Senin gitu ya, besok Senin baru ketika market buka, baru market bergerak sangat agresif. Nah, besoknya lagi pada hari Senin ada para analis, para muncul di berita-berita di CNN, CNBC, di Reuters itu bilang, oke, misalnya market indeks Jepang gitu ya hancur, merespon tsunami atau apapun kaitannya, mereka mengatakan merespon tsunami. Atau misalnya kemarin IHSG crash karena dampak pandemik gitu, karena COVID-19 gitu ya. Karena COVID-19 IHSG crash misalnya. Nah, COVID-19 itu adalah indirect force. Karena mau ada COVID-19, mau ada tsunami, mau ada apapun gitu ya. Kalau marketnya tutup, marketnya nggak akan pernah bergerak. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya yang tadi news, economic report, fundamental, technical adalah indirect force. Yes, dia punya potensi menggerakkan market, tapi market hanya bergerak ketika unfilled order berubah status menjadi filled order. Jadi ketika significant amount of order berubah status. Jadi ini kata kuncinya, significant order berubah status dari unfilled menjadi filled order. Kalau alasannya, oke, kalau orang ngotot nih misalnya, yang menggerakkan harga adalah fundamental. Ya faktanya kalau ada tsunami Sabtu Minggu tetap nggak bergerak harusnya. Kalau yang menggerakkan adalah fundamental, mau Sabtu mau Minggu marketnya bergerak, faktanya tidak bergerak karena nggak ada order yang tereksekusi. Baru Senin, begitu Senin marketnya bergerak karena ada order yang dipasang di market. Ada bank institusi, mereka merespon berita tadi dengan cara menempatkan order. Jadi ordernya yang bikin harga bergerak. Kalau saya balik ke contoh rumah tadi, ke contoh kasus rumah, kita balik ke Euro AUD, ke contoh kasus rumah tadi, teman-teman. Kita bisa simpulkan kenapa harga naik dari harga 1M ke 1,1M. Ya karena unfilled order berubah status menjadi filled. Ada orang mau beli rumah dari harga 1,1M dan ada orang mau jual rumah dari harga 1,1M. Alasannya karena ada orang beli rumah di harga 1,1M, maka harganya naik. Nah, alasan dia beli rumah itu adalah indirect force. Mungkin dia pengen beli rumah karena lokasinya bagus. Mungkin dia pengen beli rumah karena tempatnya strategis dan segala macamnya. Tapi itu hanya terjadi karena ada orang naruh order.
Misalnya nih teman-teman, harga rumah naik terus naik sampai rumah di Banyumas harganya naik tinggi banget misalnya, biar cepat. Harganya sampai di yang tinggi banget, misalnya harganya sudah 2,5 M gitu ya, 2,5 M. Ketika harganya 2,5 M, teman-teman, terus tiba-tiba terjadi apa ya? Terjadi banjir gitu ya, banjir berkepanjangan gitu ya. Kompleknya terendam air selama berbulan-bulan. Pertanyaannya, harga rumah turun nggak? Enggak. Tapi kalau gara-gara banjir gitu ya, kalau gara-gara banjir orang jadi nggak mau tinggal di Banyumas, maka orang berusaha jual rumah di Banyumas. Karena harga terakhir adalah 2,5 M, maka orang akan mulai berusaha menjual atau membelinya di harga 2,5 M kan gitu ya. Di harga 2,5 M. Tapi kalau misalnya 2,5 M, ada orang menjual di harga 2,5 M sedangkan sering banjir, orang nggak mau beli. Kalau orang nggak mau beli, maka orang berusaha nurunin harga. Seller akan nurunin harga untuk ngejar buyer. Misalnya buyer terdekat itu harganya 1,7 M misalnya. Buyer terdekat harganya 1,7 M. Ada orang mau jual di harga 1,7 M. Kalau orang kepepet gitu ya, tetap ngotot pengen jual rumah, oke lah, walaupun 1,7 M nggak apa-apa, saya jual karena kepepet gitu ya. Udah, maka akan jadi candle merah. Dia turun dari 1,5 M ke 1,7 M, jadi candle merah gitu ya. Panahnya ke bawah. Nah, walaupun sekali lagi harga nggak akan pernah turun dari 2,5 M ke 1,7 M kecuali ada order berubah status dari unfilled order menjadi filled order. Oke. Alasannya indirect force-nya karena ada orang berubah. Walaupun direct force-nya karena ada orang jual, indirect force-nya bisa jadi, oke, saya jual rumah karena sering banjir. Itu adalah indirect force. Sama kayak tadi tsunami. Ketika bank-bank besar masang order sell, maka market akan crash. Kenapa market crash? Karena mereka nge-sell. Fakta mereka taruh order karena tsunami, beda cerita. Tsunami-nya adalah indirect force. Sama kayak COVID-19. Kenapa harga turun karena COVID-19? COVID-19-nya nggak bikin harga turun, tapi yang bikin harga turun karena ada order yang ditaruh di market. Nah, alasan order itu ditaruh on the first place bisa jadi karena COVID-19. Jadi itu supaya teman-teman paham mana yang direct force, mana yang indirect force. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan bahas tentang indirect force, teman-teman. Karakteristik dari indirect force, pertama news, report, fundamental, technical factor, dan sebagainya, itu subjek kepada interpretasi. Di mana larger market player bisa jadi mereka menambahkan atau meremove order ticket dari market. Jadi, kelemahan dari indirect force adalah teman-teman kita harus mengartikannya. Ketika ada berita, misalnya ada berita tertentu, kita nggak tahu itu berita buruk atau berita baik. Kayak misalnya interest rate naik, interest rate turun. Kita nggak tahu itu berita baik atau berita buruk. Kita harus berusaha mengartikannya. Nah, seringkali larger market player mengartikannya dengan menambahkan order ke market atau mengurangi order ke market. Makanya bisa jadi karena news, report, fundamental, technical factor, marketnya bergerak. Nah, cara kita mengartikan market itu nggak ada benar atau salah. Benar kalau searah dengan pemain besar, dengan bank atau institusi. Kalau kita mengartikan newsnya berlawanan dengan mereka, maka ya kita salah gitu. Jadi pertama, welcome to interpretation gitu. Jadi kelemahannya itu. Jadi sangat subjektivitas. News atau report itu subjektivitas. News tertentu mungkin bisa jadi baik buat orang lain, bisa jadi jelek buat orang lain. Dan pada akhirnya yang menentukan itu bukan jelek atau newsnya, tapi yang paling penting adalah apa action dari institusi. Kalau mereka action yang nge-sell, ya marketnya akan turun. Kalau action yang nge-buy, marketnya akan naik. Tidak peduli newsnya jelek atau buruk. Nanti kita akan kasih contohnya. Nah, berikutnya interpretation ini by definition itu sudah subjektif. Karena subjektif, ini seringkali membuat kita, small market player gitu ya, retail trader, sering berada dalam resiko untuk berada di sisi yang salah dari market. Karena seperti yang saya bilang tadi, news baik atau news buruk, itu nggak penting newsnya baik atau buruk. Yang penting adalah apa interpretasi dari larger market player, dari bank atau institusi. Mereka order buy atau order sell. Karena yang menggerakkan market adalah order flow. Yang menggerakkan market secara langsung adalah UFO. News, report, fundamental, technical hanya tambahan motivasi untuk institusi untuk naruh order di market. Nah, karena kita nggak ngerti cara mengartikannya,
Maka kalau kita cuma fokus sama news report fundamental technical, maka akan menempatkan kita pada risiko yang sangat tinggi karena interpretasi kita bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi sama, bisa jadi beda dengan institusi. Berikutnya, seringkali bank besar atau institusi, pemain besar, mereka mendapatkan news informasi-informasi ini lebih dulu dari kita. Jadi mereka udah tahu duluan, sehingga semakin menimbulkan kerugian di sisi kita sebagai retail, karena retail tahunya belakangan. Nanti kita akan kasih contoh. Contohnya gimana? Kalau misalnya ada news, institusi udah tahu duluan. Nah, berikutnya, teman-teman, indirect force memang benar adalah alasan yang sangat powerful untuk market bergerak. Sekali lagi, saya nggak bilang news report fundamental technical ini nggak ada gunanya. Fundamental, technical, report, news itu punya potensi untuk menggerakkan market. Tetapi, kalau kita trading cuma eksklusif berdasarkan fundamental, kita cuma trading eksklusif berdasarkan technical, maka semuanya seperti yang saya bilang tadi, itu adalah, sorry, saya ternyata belum nyolokin laptop saya. Nah, itu ternyata tadi saya udah bahas welcome terhadap interpretation, dan itu subjektif. Kalau subjektif ya akan membuat kita lack of consistency. Karena kalau subjektif ya tergantung dengan perasaan kita hari itu. Jadi akan sangat susah untuk konsisten gitu ya. Karena respon kita terhadap news, respon kita terhadap fundamental itu susah dikontrol. Makanya kita nggak boleh trade exclusively based on fundamental. Ini contoh indirect force in action. Nanti kita akan ambil contoh yang banyak yang lain, tapi saya akan pakai contoh yang ini dulu. Ini adalah contoh kalau kita trade fokus terhadap indirect force gitu ya. Saya akan gedein. Ini ada news. News ini diambil tanggal 4 Januari ya. Ini 4 Januari 2019 atau 2020. Ini Euro ya, CPI, newsnya adalah Consumer Price Index. Ini GMT ya, jam 10 GMT atau sekitar jam 5 sore di kita. Teman-teman bisa lihat ini warnanya merah gitu ya newsnya, berarti ini high impact. Di sini ada previews, ini data sebelumnya. Kita yang bawah CPI gitu ya, Consumer Price Index. Di sini teman-teman bisa lihat previews data sebelumnya 1,9%. Ini data hari sebelumnya. Konsensus ini adalah forecast-nya. Prediksinya adalah 1,8, jadi prediksinya lebih buruk dari previousnya. Jadi dia udah pesimis sebelumnya gitu ya. Euro CPI-nya Consumer Price Index bulan sebelumnya 1,9, bulan ini mereka prediksi 1,8. Berarti udah pesimis, lebih buruk dari previousnya. Prediksinya lebih jelek dari previousnya, dan actualnya begitu newsnya keluar 1,6%, lebih buruk dari prediksinya. Jadi actualnya lebih buruk dari prediksinya. Makanya ini sangat jelek untuk euro. Kalau kita ngomongin aturan umum yang berlaku di dunia trading. Kalau teman-teman baca Forex Factory, teman-teman akan tahu. Kalau forecast-nya lebih jelek dari previous, maka bad for currency. Kalau actualnya lebih jelek dari forecast, maka bad for currency. Gitu ya. Nah, kita lihat. Ini newsnya. Dan teman-teman bisa lihat. Begitu newsnya dirilis jam 10 pagi, orang udah menganggapan expected figure is worse than prior one, dan euro sudah jatuh sebelum reportnya dirilis. Nah, ini ada dua kunci. Kata kunci pertama, teman-teman, newsnya gitu ya, konsensusnya lebih jelek dari forecastnya, dan euronya sudah turun sebelum newsnya dirilis. Dan sampai akhirnya kita lihat actualnya itu lebih jelek daripada ekspektasinya. Makanya nih semua orang expect euro akan turun secara dramatis. Tapi faktanya, setelah newsnya dirilis, euro bergerak berlawanan arah dengan ekspektasi masyarakat secara umum. Apa yang terjadi? Nah, padahal kita udah lihat tadi, di sini teman-teman, indirect force-nya, ini dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya euro akan turun secara dramatis gitu ya. Tapi kenapa dia naik? Karena ada beberapa alasan gitu ya. Karena news CPI ini adalah indirect force, teman-teman. CPI ini adalah indirect force. Indirect force ini adalah interpretasi. Masyarakat umum boleh aja mengartikan kalau CPI-nya buruk artinya euro akan turun. Itu kan cara masyarakat mengartikan. Tapi tidak ada kata benar atau salah. Benar atau salah kalau ini searah dengan institusi, ya. Statement 1, bagaimana jika ternyata gitu ya, bank atau institusi mereka sudah punya clue terhadap informasi ini dan mereka sudah menjual jauh sebelum news ini dirilis. Jadi mereka sudah tahu hasilnya dan mereka udah hasil duluan. Jadi newsnya udah di price in, newsnya udah dihargai. Makanya teman-teman bisa lihat di sini,
harga sudah collapse sebelum newsnya dirilis. Karena bisa jadi bank atau institusi mereka tahu angka ini, udah tahu actualnya 1,6 sebelum dirilis. Kita publik gitu ya, retail trader baru tahu 1,6% setelah ini muncul di Forex Factory, di investing.com, dan kalau teman-teman langganan news gitu ya, jadi baru muncul. Sedangkan bank atau institusi mereka punya akses ke news ini sebelum ordernya dirilis, sebelum newsnya dirilis. Makanya mereka udah nge-sell duluan, makanya harga udah jatuh duluan sebelum newsnya dirilis gitu ya. Harga udah jatuh gitu ya. Begitu harga sampai di sini, mereka tahu nih, kalau newsnya keluar negatif, publik akan nge-sell, maka mereka akan taking profit, mereka akan buy back, jual ke retail. Bisa terjadi? Sangat bisa. Misalnya NFP, wah kita tahu NFP-nya hasilnya bagus, besok udah tahu hasilnya bagus, saya beli sekarang deh. Karena saya tahu kalau bagus, orang pengen beli, saya beli sekarang. Begitu newsnya dirilis, gitu ya, newsnya dirilis, beneran bagus, publik, retail trader beli, saya jual ke mereka. Jadi saya menjual ke mereka, institusi menjual ke retail. Di sini kebalikannya. Ketika harga mau jatuh, mereka udah nge-sell duluan. Begitu tahu reportnya buruk, maka retail akan nge-sell, maka institusi simply beli dari mereka. Makanya ketika institusi beli, harganya naik. Institusi nge-sell, harganya turun. Ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ada indirect force yang lain yang memotivasi market player untuk bullish terhadap euro? Jadi mereka simply menggunakan news ini, CPI ini, untuk beli euro dalam jumlah yang lebih banyak di harga yang lebih murah. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka sudah tahu, jadi mereka nge-sell duluan. Ketika newsnya dirilis, mereka taking profit, makanya harga berlawanan arah dengan ekspektasi kita. Kedua, bisa jadi ada indirect force lain yang sebenarnya mereka pengen beli, dan mereka memanfaatkan news CPI ini untuk beli lebih banyak euro di harga yang lebih murah. Makanya teman-teman, orang mau debat, oke, ini ada news, ada ini, ada itu, fundamental adalah segala-galanya, misalnya pada akhirnya fundamental adalah indirect force. Kita nggak bilang fundamental nggak powerful, yes, fundamental sangat powerful, tapi itu hanya indirect force. Dan kalau kita fokus only pure on fundamental, akan sangat susah untuk objektif, karena balik lagi, interpretasi ini udah dari katanya interpretasi, itu jelas sudah subjektif. Karena kan indirect force itu ada banyak, bukan hanya CPI, ada interest rate, ada unemployment rate, ada GDP, ada macam-macam. Makanya bisa jadi kalau yang lain mereka bullish, sedangkan kita hanya berpatokan sama CPI pasti turun, kan nggak bisa gitu. Berikutnya kita akan bahas direct force, teman-teman. Karakteristik dari direct force kita udah bahas tadi. Market hanya bergerak jika order berubah status dari unfilled order menjadi filled order, tidak peduli apapun alasan order itu ditempatkan di market. Ini kata kuncinya. Jadi market bergerak tidak peduli apapun alasan order itu ditempatkan di market. Ketika institusi, bank-bank besar mereka naruh order yang sangat banyak ke dalam market, maka market akan bergerak tidak peduli apapun alasannya. Bisa jadi mereka naruh di order karena ada tsunami, bisa jadi mereka naruh order ke market karena ada COVID-19, bisa jadi mereka naruh order di market karena ada angka Fibonacci, bisa jadi mereka naruh ke order ke market karena ada harga moving average, bisa jadi mereka naruh ke market karena apapun gitu ya, karena faktor technical fundamental. Pada akhirnya yang penting ada ordernya, marketnya bergerak. Jadi bisa jadi alasan naruh ordernya adalah indirect force, tapi pada intinya yang menggerakkan market secara langsung direct force-nya adalah ketika unfilled order berubah status menjadi filled order. Saya akan ulangi ini berkali-kali supaya teman-teman nancep di otaknya dan masuk akal gitu ya. Jadi market hanya bergerak ketika UFO berubah status menjadi FO. Makanya core strategi kita adalah berdasarkan unfilled order atau direct force. Nantinya teman-teman boleh menggunakan indirect force. Indirect force-nya boleh macam-macam, boleh pakai moving average, boleh pakai Fibonacci, boleh pakai apapun gitu ya. Nanti kita akan jelasin. Nah, kalau kita punya cara untuk mengidentifikasi unfilled order yang ada di market sebelum dia berubah status menjadi filled order, maka kita bisa men-capture market movement, kita akan mendapatkan benefit dari pergerakan harga tanpa subjektivitas, tanpa interpretasi, karena unfilled order itu objektif. Begitu saya lihat chart, teman-teman, begitu saya tadi lihat chart Euro AUD gitu ya, saya bisa lihat dengan sangat jelas bahwasanya ada UFO di sini gitu ya. Kalau teman-teman pakai tools auto UFO ya teman-teman bisa lihat ada auto UFO-nya di situ. Kalau teman-teman nggak pakai tools, teman-teman juga tahu. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada UFO gitu ya. Ini udah ke field. Kalau saya mundurin dikit, tadi kondisinya di sini, teman-teman bisa lihat ini kita punya UFO di sini. Nah, UFO ini objektif, teman-teman. Ada unfilled order yang diletakkan di situ sama institusi.
Nah, alasan mereka meletakkan unfilled order ini tidak tahu saya. Jadi bisa jadi mereka nge-sell euro AUD di masa lalu karena apapun gitu ya. Alasan dia naruh nggak penting, itu adalah indirect force. Tapi satu yang kita tahu secara objektif bahwasanya di sini gitu ya, di harga ini kita punya unfilled order gitu ya. Maka ketika harga masuk saya nge-sell, maka saya expected harga turun ya. Oke. Saya balik ke chart, ke slide gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya tanpa interpretasi. Nah, ada unfilled order yang kecil, ada unfilled order yang besar, ada. Jadi ada small and large pocket of unfilled order. Jadi ada pocket unfilled order itu ada banyak di chart gitu ya. Jadi tapi yang paling penting adalah larger quantity of unfilled order akan menghasilkan the best move. Jadi kita pengennya signifikan UFO. UFO itu ada di mana-mana di chart, teman-teman, tapi yang kita pedulikan adalah signifikan unfilled order. Jadi unfilled order yang signifikan. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi selama 2 minggu ke depan kita akan belajar mengidentifikasi unfilled order yang signifikan. Signifikan nanti ada banyak faktornya. Yang karena unfilled order yang signifikan yang akan menghasilkan move yang ideal gitu ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi unfilled order, teman-teman? Untuk mengidentifikasi unfilled order, kita memerlukan advanced trading teknologi, gitu ya. Tools ini akan konsisten mencari traces atau jejak-jejak unfilled order dari institusi yang terdapat di marketplace, gitu ya. Nah, untuk men-scan ini, jadi dia seperti X-ray machine, dia akan melakukan banyak banget pekerjaan, dia akan nge-scan banyak banget market data, dia akan lihat bid-nya, slice price, volume, tick, time, data, time frame, dan seterusnya. Lalu dia akan menganalisa secara simultan dan memberikan sign di mana potensial unfilled order yang terdapat di chart. Ini pakai tools gitu ya. Nah, proses ini akan dilakukan secara real time karena kita udah ingat tadi kita udah bahas bahwasanya UFO itu bisa di cancel, bisa ditambahkan. Jadi UFO itu bisa di cancel, bisa ditambahkan ke market kapanpun. Jadi kita perlu melakukannya secara real time gitu ya. Jadi kita akan pakai tools auto UFO untuk melihat di mana letak unfilled order dari institusi. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, ini kasus yang sama tadi ya. Ini news yang sama CPI gitu ya, news yang sama tadi. Kalau kita nggak ngerti cara baca news, tapi kita ngerti cara baca unfilled order, kita bisa lihat di sini bedanya. Sekarang di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada UFO buy, ada UFO warna hijaunya, ada drop base rally, itu ada formasi UFO gitu ya. Dan di sini ada garis UFO-nya. Dan ketika newsnya dirilis, teman-teman, kita nggak perlu peduli newsnya, kita cuma peduli ada UFO di situ gitu ya. Kita tahu di situ ada unfilled order buy dari institusi karena warnanya hijau. Maka ketika harga masuk ke area unfilled order, harga bergerak naik tanpa perlu interpretasi. Ya. Kita lihat tadi auto UFO mengidentifikasi di sini ada unfilled order buy gitu ya. Dan ketika tidak ada orang yang beli di harga sekarang, tapi karena kita tahu di situ adalah area UFO, terdapat banyak banget signifikan buy order dari institusi, ya maka harga naik setelah sentuh area UFO seperti yang kita bahas karena unfilled order terfilled berubah status menjadi filled order. Nggak peduli newsnya apa, tidak peduli apapun alasan unfilled order ini ditempatkan di market, market hanya bergerak jika unfilled order berubah status menjadi filled order. Oke. Nah, walaupun kita tahu teman-teman UFO adalah alasan utama kenapa harga bergerak, tetapi kita harus memperhatikan climate-nya atau current market environment-nya. Yes, unfilled order adalah yang paling penting, tapi teman-teman kita perlu mempertimbangkan indirect force-nya. Kita perlu mempertimbangkan kondisi market saat ini. Kenapa? Karena kita tadi udah bahas bahwasanya unfilled order itu bisa di-cancel, bisa ditambahkan. Jadi ketika climate-nya berubah, ketika market environment, ketika kondisi marketnya berubah, maka bank atau institusi mereka bisa melakukan action dengan cara menghilangkan, men-cancel unfilled order dari market atau menambahkan unfilled order di market. Dan ini penting banget teman-teman karena market sudah menjadi electronic trading. Jadi ada jutaan komputer di seluruh dunia yang memproses ini. Makanya institusi sekarang mereka bisa cancel order, bisa place order dengan sangat cepat secara otomatis. Makanya kita perlu melakukan proses ini secara real time dan kita perlu mempertimbangkan climate-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih mudah, hidupnya lebih gampang, ya kita bisa pakai advanced trading teknologi supaya seperti yang kita udah bahas di kemarin di trader tools gitu ya, kita tahu kalau kita mau balapan, orang pakai mobil balap ya sebaiknya kita mau pakai mobil balap. Kalau orang otomatis kita sebaiknya juga otomatis gitu ya. Kalau orang manual kita sebaiknya manual gitu.
Tapi kalau semua orang otomatis kita ngotot pengen manual, nanti kita punya disadvantage, kita nggak punya edge di marketplace. Oke. Sekarang kita akan masuk ke combining force, ini contohnya gitu ya, contoh yang sama. Kalau tadi ada news gitu ya, ada news, ketika news yang sama dirilis, teman-teman, ini news yang sama yang tadi gitu ya. Tapi kita tidak langsung action now, kita tunggu gimana action dari institusi gitu ya. Kita tunggu aja begitu newsnya dirilis, kita tahu ada UFO buy di sini, tapi kita nggak action. Begitu newsnya dirilis, harga sentuh UFO buy dan dia naik, dan dia menciptakan UFO baru. Nah, ketika ada UFO baru, kita udah tahu, oke, berarti institusi merespon news di euro dengan cara meletakkan order buy gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat news, yang teman-teman lakukan bukan eksekusi buy now atau sell now, tapi teman-teman tunggu reaksi dari institusi. Ingat tadi saya udah bilang, tidak peduli newsnya bagus atau jelek, yang penting apa aksi dari institusi. Kalau mereka melakukan buy order, maka marketnya naik. Kalau mereka nge-sell, marketnya turun. Nggak peduli apapun alasannya. Bahkan kasarnya, teman-teman, kalau ada orang pasang order dalam jumlah yang sangat besar dan dia tidak sengaja kepencet, marketnya tetap gerak walaupun nggak ada alasannya. Jadi tidak perlu ada indirect force pun, pure direct force gitu ya. Orang salah pencet gitu ya. Masang order jutaan dolar ke market, marketnya tetap bergerak gitu ya. Walaupun nggak ada alasan. Oke. Dan ketika kita lihat, oke, newsnya udah dirilis, terus kita lihat institusi melakukan order buy gitu ya. Kita lihat ada UFO muncul, maka kita buy di sini. Dan teman-teman bisa lihat harga bergerak, karena kita menggunakan direct dan indirect force bekerja bersama-sama. Direct force-nya adalah UFO, kita punya UFO tadi di sini, indirect force-nya kita punya news. Gitu ya. Dan kita lihat di dalam climate, gitu ya, di dalam market, indirect force bisa menyebabkan unfilled order ditambahkan ke market. Jadi setelah market sentuh ini, dia jalan, kita lihat ada UFO baru yang muncul. Ya. Ditambahkan ke market. Ini contoh lain, besoknya lagi news yang sama muncul gitu ya, kita nggak usah peduliin apa isi newsnya, kita tunggu action dari institusi setelah newsnya rilis. Oke, setelah newsnya rilis, kita lihat ada UFO sell, UFO merah. Ya udah, kita nge-sell aja di situ. Kita nggak peduli lagi hasilnya baik atau buruk, tapi action dari institusi. Ketika kita tahu newsnya keluar, institusi nge-sell, ya kita ikutan nge-sell. Kita nge-sell di situ, dan harga bergerak turun. Dan teman-teman lihat, dalam kondisi market yang seperti ini, ada unfilled order baru ditambahkan ke market. Ingat, makanya kita perlu mempertimbangkan indirect force. Walaupun yes, yang menggerakkan harga adalah direct force, adalah UFO, tapi kita perlu mempertimbangkan kondisi market saat ini atau indirect force-nya. Kenapa? Karena UFO bisa ditambahkan dan bisa di-cancel. Oke. Ini contoh lain, teman-teman, kita meng-combine dengan moving average gitu ya, moving average. Nanti after ini saya akan jawabin pertanyaan. Banyak orang pakai moving average. Moving average ini adalah salah satu indikator paling populer gitu ya, paling populer di dalam trading gitu ya, MA. Dan moving average ini kita juga bisa gunakan sebagai indirect force gitu. Kenapa? Karena banyak bank-bank besar, mereka institusi-institusi besar, bank-bank besar, ketika mereka mau beli suatu aset, mereka seringkali nggak beli pakai uang mereka sendiri, jadi mereka pakai uang nasabah. Nah, ketika mereka beli pakai uang nasabah, biasanya mereka tidak perlu terlalu akurat gitu ya. Yang penting kalau beli nggak kemahalan, kalau jual nggak kemurahan gitu ya. Makanya kalau misalnya mau beliin buat orang lain, ya nggak apa-apa lah, orang bukan buat saya gitu ya. Pakai uang nasabah, mereka seringkali malas gitu ya, malas, atau bukan malas sih. Mereka tidak perlu terlalu presisi, makanya mereka pakai harga rata-rata. Jadi supaya kalau beli nggak kemahalan, kalau jual nggak kemurahan, maka mereka pakai harga rata-rata. Nah, salah satu harga rata-rata yang paling populer adalah moving average gitu ya. Makanya harga MA seringkali digunakan oleh para technical trader untuk sebagai area-area entry. Karena moving average adalah harga rata-rata. Istilahnya price respect moving average. Karena kalau bank mau beli pakai duit nasabah, mereka tidak mau beli terlalu mahal, jadi mereka beli di harga rata-rata. Kalau mereka jual punya nasabah, mereka tidak mau terlalu murah. Jadi cara paling aman adalah jual di harga rata-rata. Oke. Tapi ingat teman-teman, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang EMA-nya ditembus juga, kayak nggak ada EMA-nya. Ada hari di mana EMA-nya ditembus, ada hari di mana EMA-nya dihormati. Jadi yang paling penting adalah bukan EMA-nya, karena EMA adalah indirect force. Pada akhirnya teman-teman, market bergerak kalau institusinya beli. Ingat, yes, kalau beli mereka bisa jadi beli di harga rata-rata. Tapi bukan berarti kalau harga rata-rata pasti mantul. Kalau moving average, kalau institusi beli, seringkali mereka beli di harga MA. Tapi bukan berarti kalau kena MA pasti mantul. Kalau institusi nggak beli dan nggak jual, ya kena MA ya tetap tembus-tembus gitu aja.
Karena yang menggerakkan kan bukan MA-nya, tapi yang menggerakkan adalah UFO-nya. Karena ada order yang masuk ke market. Jadi kalau teman-teman hanya patokan pure only pada EMA tanpa UFO, teman-teman baru saja berasumsi setiap kali harga rata-rata ada orang beli, ada orang jual. Belum tentu. Ketika harga di harga EMA dan institusi melakukan aksi beli, maka harga mantul dan naik ke atas. Ketika ada di harga EMA dan institusi melakukan aksi jual, maka harga akan mantul ke bawah, EMA-nya dihormatin. Terus price respect moving average. Tapi kalau harga di harga EMA, tapi institusi nggak mau beli, nggak mau jual, ya nggak ada order, ya lewat gitu aja. Jadi yang menentukan harga mantul atau tidak itu bukan MA-nya, tapi adalah UFO-nya. Nah, kita bisa mengcombine dua hal tadi. Kita bisa combine moving average dengan UFO. Jadi ketika kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat ada harga MA yang perfectly aligned dan moving average, kita bisa beli. Dan teman-teman bisa lihat harga langsung rally sangat cepat. Kenapa? Karena kita mengcombine antara direct force, dalam hal ini adalah UFO, dan indirect force adalah EMA. Bisa jadi di harga rata-rata terdapat institusi yang mau beli. Terbukti, oh ini pasti ada institusi beli, karena kan ada UFO-nya. UFO kan objektif. Jadi UFO adalah evidence, bukti bahwasanya terdapat unfilled order dari institusi. Jadi UFO ini sangat objektif. Ada UFO-nya berarti ada sell di masa lalu, ada buy di masa lalu. Sudah pasti ada unfilled order-nya. Jadi evidence. Yang kita tidak tahu apakah nanti itu akan di-cancel atau tidak, itu di luar kontrol kita. Tapi kita punya bukti bahwasanya ada unfilled order. Nah, ketika kita punya EMA, kita punya indirect force di situ, maka kita punya potensi unfilled order ditambahkan ke market karena di situ ada EMA. Jadi ketika misalnya saya punya area UFO, di dalamnya ada harga MA, maka bisa jadi, ingat ada jutaan komputer di muka bumi ini yang trading berdasarkan harga moving average, maka ketika saya punya UFO dan saya punya EMA, saya punya potensi unfilled order baru diinjek ke market lewat komputer-komputer yang menggunakan MA. Maka ketika kita punya direct dan indirect force combine, maka harganya bergerak naik. Ini contoh lain, kita akan combine dengan Fibonacci, teman-teman. Banyak orang trading menggunakan Fibonacci. Ingat, Fibonacci ini alat ukur, teman-teman. Sama kayak MA tadi. Ada banyak banget hedge fund, ada banyak banget institusi, ada banyak banget sistem komputer di muka bumi ini yang trading berdasarkan angka Fibonacci atau Fibonacci ratio. Tapi ingat, Fibonacci ratio, angka Fibonacci tidak bikin harga mantul. Harga hanya mantul jika ada institusi pasang order, baik itu beli maupun jual. Nah, Fibonacci adalah indirect force, karena seringkali kalau mereka mau beli, mereka mau jual, mereka pakai area-area Fibonacci. Jadi makanya nggak cukup tuh hanya Fibonacci aja, karena teman-teman bingung ada Fibonacci 32,8, ada 50, 0,50, ada 61,8, ada 70,7, ada 88,6, yang mana yang dipilih, kan nggak ngerti kan? Nah, daripada bingung, kita cari yang objektif. Yang objektif adalah UFO. Gitu ya. UFO itu sangat objektif. Kalau ada UFO berarti ada bukti, ada unfilled order di sana. Kalau ternyata UFO tadi align dengan angka Fibonacci, maka kita punya indirect force di sisi kita. Kita udah tahu ada unfilled order, ada direct force, dan kita punya tambahan indirect force. Bisa jadi akan ada potensi tambahan extra unfilled order dari komputer-komputer, dari institusi, dari trader-trader institusi yang trading menggunakan Fibonacci. Jadi diinjek, maka ketika market kita menggunakan UFO dan unfilled order, kita menggunakan direct dan indirect force di sisi kita, maka kita lihat di sini ada UFO yang ini merah, ini align dengan Fibonacci, yang hijau dan yang merah. Dan kita lihat teman-teman, ada area Fibonacci yang tidak ada UFO-nya. Nah, kita lihat area Fibonacci yang nggak ada UFO-nya, ya dilewatin gitu aja, kayak nggak ada Fibonacci-nya. Kenapa? Karena simply nggak ada UFO-nya. Tapi kita lihat ketika dia nyentuh area Fibonacci yang hijau gitu ya, di 50%, teman-teman bisa lihat harga turun. Kenapa? Karena turun karena Fibonacci yang 50%, gitu ya, saya akan zoom biar teman-teman bisa lihat. Fibonacci yang 50% itu, nah teman-teman bisa lihat, di Fibonacci yang 50%, di sini 50%, di sini ada 3 Fibonacci nih, katanya golden ratio, ada 23,6, 38,2, ada 50. Di Fibonacci 50 ada UFO sell, di Fibonacci 23,6 ada UFO buy. Di 3,8,2 Fibonacci nggak ada apa-apa. Pas kita lihat teman-teman, 38,2 dilewatin gitu aja. Kenapa? Karena nggak ada unfilled order-nya. Begitu harga sentuh di Fibonacci yang 50, kita lihat, dia turun, mantul. Kenapa? Karena di 50 ada UFO-nya. Oke. Dan ketika ada harga nyentuh di 23, dia mantul ke atas karena di sini ada UFO hijau. Jadi dari UFO hijau dia mantul ke sini buy,
ke atas sell, maka kita bisa mengcombine direct dan indirect force. Dalam hal ini adalah UFO plus Fibonacci. Nah, pada akhirnya teman-teman boleh pakai indirect force apapun. Makanya nanti ada yang pakai EMA 9, ada yang pakai EMA 200, ada yang pakai Fibonacci, ada yang pakai trend, ada yang pakai lower low, ada yang pakai higher high, ada yang pakai PLN, petir, segala macam. Itu adalah batasan diri kita. Selama core strateginya adalah unfill order, teman-teman bisa combine dengan Fibonacci apapun. Jadi hari ini teman-teman belajar sebuah hal baru, yaitu belajar tentang UFO atau unfill order atau direct force, kekuatan yang menggerakkan market secara langsung gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah belajar kekuatan yang menggerakkan market secara langsung gitu, dan teman-teman memilih nantinya, teman-teman mau combine dengan apapun indirect force-nya, teman-teman hari ini mungkin sudah punya trading rule, kapan harus beli, kapan harus jual, mungkin teman-teman adalah seorang trend trader, mungkin teman-teman adalah seorang counter trend trader, mungkin teman-teman adalah seorang trader yang menggunakan moving average, mungkin teman-teman pakai Bollinger Band, apapun metode trading teman-teman hari ini, teman-teman bisa combine dengan UFO. Sekarang teman-teman tahu, UFO adalah direct force yang menggerakkan market secara langsung. Pada akhirnya teman-teman indirect force-nya boleh apa aja. Teman-teman boleh indirect force-nya, saya mau fokus ketika saya lihat ini aja gitu ya. Saya lihat area UFO aja. Boleh? Yang penting saya lihat lower high, lower low, dan saya tahu ada indirect force, terus saya ukur pakai Fibonacci ketika dia retrace misalnya di golden ratio Fibonacci gitu ya. Saya baru akan sell misalnya. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman mau combine misalnya, saya mau combine area UFO dengan price action, boleh nggak? Boleh. Teman-teman mau combine area UFO dengan Bollinger Band, boleh nggak? Boleh. Mau di-combine dengan Fibonacci, boleh nggak? Boleh. Pada akhirnya, nggak ada limit. Teman-teman mau combine UFO dengan apapun, selama teman-teman berpatokan pada direct force. Ingat, kita udah bahas dari pembahasan yang panjang tadi, satu-satunya alasan yang menggerakkan harga secara langsung adalah UFO atau unfilled order. Ketika order berubah status dari unfilled order menjadi filled order. Nah, indirect force-nya teman-teman boleh combine, boleh pakai EMA, boleh pakai apapun. EMA-nya boleh periode 9, boleh 20, boleh 50, boleh 100, boleh 200. Nanti teman-teman di akhir saya akan kasih sebuah trading metodologi di mana teman-teman akan menggunakan MA9 dan auto UFO dan juga auto climate. Tapi apakah wajib begitu? Jawabannya enggak. Makanya nanti ketika teman-teman sudah berkembang di grup alumni, teman-teman punya pilihan tuh, mau pakai VIPS, mau pakai harmonic pattern, mau pakai apapun, selama fokus kita berdasarkan unfilled order, maka teman-teman akan baik-baik aja. Oke? Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan. Mas Angga pakai indirect force-nya harmonic pattern ya, Mas? Enggak, harmonic pattern saya baru belajar. Saya baru belajar harmonic pattern ya. Saya baru belajar harmonic pattern baru seminggu katanya. Jadi harmonic pattern itu cuma measurement aja. Indirect force-nya dengan stokastik bagaimana, Mas? Boleh. Mau pakai stokastik, mau pakai Bollinger Band, boleh. Tapi saya nanti nggak akan ngajar pakai stokastik, teman-teman. Di kelas nanti saya akan ngajar kurikulum basic standarnya prediktif, yaitu pakai auto climate dan EMA 9. Itu yang kurikulum wajibnya. Auto climate dan EMA 9. Nanti setelah teman-teman masuk ke alumni, teman-teman punya pilihan untuk mengabaikan EMA 9-nya, atau tidak diabaikan, mengabaikan auto climate-nya, atau tidak diabaikan, nanti ada opsi gitu ya. Tapi rule bakunya kita akan ajarkan, teman-teman akan kita ajarkan rule bakunya. Kita harus lihat spion, waktu belok kiri, belok kanan, harus ngesen dulu, dan sebagainya. Itu penting di awal, supaya teman-teman ngerti cara nyetir dengan benar. Pada akhirnya, kalau teman-teman mau ngedrift, nanti mau nginjak gas sama rem bareng, itu silahkan. Itu kan udah advance. Ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Hendri SMG. Mas, boleh minta dijelaskan analogi mengapa unfilled order bisa dilihat dari candle yang sudah terbentuk, dan apakah itu tim besar biasanya melakukan market order atau pending order? Oke, saya akan bersihkan ini biar saya bisa coret-coret. Yang pertama, auto UFO ini melakukan multi time frame. Makanya kalau di auto UFO nanti ada kalibrasi dan banyak hal gitu. Saya nggak akan bahas sekarang. Saya akan bahas nanti aja. Begitu kita udah masuk ke strategi. Tapi intinya gini teman-teman. Ketika harga bergerak sideways gitu ya. Ketika harga bergerak sideways, berarti supply and demand dalam kondisi relative balance atau seimbang. Ketika harga dalam kondisi seperti ini, maka supply and demand dalam kondisi relative balance atau seimbang gitu ya. Dalam artian apa? Ada yang beli, ada yang jual. Ada yang beli, ada yang jual. Ada yang beli, ada yang jual. Nah, kalau ada yang beli, ada yang jual, maka relatif balance, harganya nggak akan kemana-mana.
Oke. Nah, sampai satu titik, teman-teman, saya institusi, saya jual dalam jumlah besar. Ketika saya jual dalam jumlah besar, maka market akan collapse. Kenapa market collapse? Karena tidak ada buyer di harga tersebut. Ingat, kemarin saya sudah bahas, satu-satunya alasan gitu ya, satu-satunya alasan harga turun adalah jika bayarnya menjadi nol. Kayak tadi kita kasusnya. Ketika saya mau jual rumah di perumahan yang sering banjir gitu ya, saya punya perumahan saya banjir terus gitu ya. Ketika saya punya rumah, perumahan saya banjir terus, maka saya mau jual rumah. Ketika saya mau jual rumah, selama ada buyer atau seller yang menjual di specific price, harganya akan pernah naik. Kalau misalnya nih, harga rumah di area saya nih, 1M, 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 1M. Ya harga nggak akan kemana-mana karena supply and demand-nya relatif balance. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Sampai kapan? Sampai tiba-tiba ada orang mau beli banyak banget, yang jual nggak ada. Kalau yang beli banyak, yang jual nggak ada, berarti kebalikannya. Harga naik jika sellernya nol. Ini teman-teman harus cek, ini harus masuk akal gitu ya. Kalau kita ngomongin harga masker, kenapa harga masker naik? Karena semua orang pengen beli, sellernya nggak ada. Dalam artian itu bukan nggak ada sellernya, nggak ada seller yang mau jual di harga itu. Makanya harganya naik. Jadi sellernya nol di specific price. Supaya teman-teman nggak bingung. Jadi ketika ada, misalnya ngomongin harga 1M, harga rumah 1M, 1M, ya tetap 1M sampai kapan? Sampai seller di harga 1M 0. Kalau sellernya 0, harga punya pilihan cuma satu, naik. Karena buyer akan ngebid untuk menemukan seller. Harga masker. Kenapa harga masker naik? Karena semua orang pengen beli, sellernya nggak ada di harga itu. Sellernya maunya harganya tinggi 300, ya terpaksa harga naik ke 300. Kenapa? Karena supply dan demand tidak balance. Ada banyak demand, supply-nya kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika tiba-tiba ada orang produksi masker secara massal gitu ya, maka demand supply-nya banyak, terus orang udah nggak mau beli di harga segitu, orang udah pada punya masker, maka harga akan turun. Nah itu kalau kita ngomongin kehidupan nyata. Kalau kita ngomongin trading, teman-teman, harga Euro USD gitu ya, ya misalnya kita ngomongin nih Euro AUD. Kita ambil contoh kasus langsung harga ini. Ketika kita lihat di sini teman-teman, Euro AUD, kita bisa lihat di harga ini relatif balance. Ada orang beli, ada orang jual, ada orang beli, orang jual, makanya candle-nya kecil-kecil kayak gini, relatif balance. Ini kan sebenarnya dua area UFO, kalau teman-teman tahu, ini adalah dua area UFO. Kalau teman-teman aktifkan toolsnya auto UFO, dia akan menggambar dua area ini, gitu ya. Dia segini. Kita pakai yang bawah aja deh, biar teman-teman tidak bingung. Kita pakai satu aja. Nah, di area harga ini, teman-teman bisa lihat, sebelumnya, ketika ada candle kecil-kecil, kalau saya turunkan ke 30 menit, teman-teman bisa lihat mungkin lebih jelas gitu ya. Di sini gitu ya, teman-teman bisa lihat supply dan demand relatif balance. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, yang jual. Sampai satu titik, tiba-tiba harga collapse. Ketika harga collapse, teman-teman, apa informasi yang kita punya? Informasi objektif yang kita punya. Kalau harga collapse, alasannya cuma satu, bayarnya nol. Harga collapse karena tidak ada buyer. Karena tidak ada buyer, harga itu makanya collapse. Berarti tadinya ada buyer, ada seller, ada buyer, ada seller, ada buyer, ada seller, ada buyer, ada seller, sampai tiba-tiba bayarnya habis. Kenapa bayarnya habis? Bayarnya nol, supaya bayarnya nol, cuma ada dua alasan. Dua alasan. Kenapa bayarnya nol? Satu, buyer angkat kaki, gitu ya. Dua, ada seller jual dalam jumlah besar sampai ngabisin buyer. Oke. Jadi ini alasan objektif yang kita punya, teman-teman. Ini objektif, ini kita nggak peduli news, kita nggak peduli apapun, pokoknya harga sideways berarti supply and demand dalam kondisi balance, ada yang beli, ada yang jual, terus tiba-tiba harga collapse dari area ini, collapse sangat kencang gitu ya. Collapse sampai sini dan tidak pernah kembali, teman-teman lihat collapse-nya sampai ke sini gitu ya. Apa yang kita punya informasinya? Di area ini
di area ini, di area yang saya marking kuning ini, ada banyak seller, ada banyak unfilled order sell, tapi tidak ada buyer. Jadi terjadi imbalance, ketidakseimbangan antara supply and demand. Ada sellernya, buyernya tidak ada. Dengan kata lain, satu-satunya alasan kenapa harga jatuh, satu bayarnya angkat kaki, kedua ada seller dalam jumlah besar sampai ngabisin buyer. Nah pertanyaannya, siapa orang yang bisa jual banyak banget sampai ngabisin buyer di market yang 5,3 triliun dolar per hari? Jawabannya cuma satu, berarti ada big bank, ada larger market player, mereka nge-sell di sini. Mereka jual dalam jumlah besar di sini. Ketika mereka nge-sell, harga collapse karena bayarnya retail tidak cukup banyak untuk mampu mengakomodasi si institusi, makanya harganya collapse. Makanya area ini di marking sebagai area unfilled order. Tugas kita ketika suatu saat harga kembali ke sini, kita berharap institusi masih punya unfilled sell order, kita akan sell untuk ride the profit ke bawah. Kita akan sell barang institusi. Kenapa? Karena kita udah tahu retail ini kecil, institusi itu besar. Kalau institusi besar, kalau dia jual, tidak mungkin semua barangnya langsung mampu dibeli oleh retail dengan sekali pembelian. Dia butuh beberapa kali penjualan untuk ngabisin barangnya. Begitu juga sebaliknya. Contoh lain. Oke, saya akan mundurin dulu. Di sini teman-teman bisa lihat dengan sangat jelas gitu ya. Di sini ini contoh kebalikannya. Saya akan marking area ini. Teman-teman bisa lihat di area ini gitu ya, di area yang saya kasih panah ini, supply dan demand dalam kondisi relatif balance. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Terus tiba-tiba market langsung rally, tidak berkesudahan dari area itu. Alasannya apa? Ya simple, karena di area ini ada banyak buyer, sellernya nol. Di sini saya tahu nih, sellernya nol. Simple, sellernya nol. Kenapa sellernya nol? Karena harga naik. Fakta harga real ini objektif, nggak usah pakai alasan kenapa harga naik, karena sellernya nol. Nah, sellernya nol kemungkinan cuma satu, ada buyer, sellernya angkat kaki atau ada buyer dalam jumlah besar yang beli. Karena dia belinya banyak banget, sellernya tidak mampu mengakomodasi pembeliannya, makanya harganya rally. Itu yang pertama. Yang tadi nanya Mas siapa tadi? Mas Hendra SMG gitu ya. Nah, berikutnya, apakah institusi kalau order dia pending order atau buy now atau sell now? Kita pakai logika aja. Kalau saya gitu ya, mau beli sesuatu dalam jumlah banyak, saya pengen harga murah atau harga berapa aja. Kita udah bahas kemarin di awal, teman-teman, institusi tidak chasing price. Dari kata itu, teman-teman tahu kalau institusi itu tidak order instant execution, karena dia tidak chasing price. Maka dia menunggu di harga murah, menunggu di harga mahal. Kalau dia menunggu di harga murah dan menunggu di harga mahal, berarti mereka pending order. Sesimpel itu ya. Kalau teman-teman mau borong masker gitu, saya mau beli masker 100.000 unit, apakah saya akan sporadis beli semua masker yang ada di market? Atau saya spesifik? Saya mau beli masker 100.000 unit atau 100.000 piece, tapi dengan syarat harganya 3.000. Artinya, kalau kita ngomongin harga masker gitu, harga masker kan sekarang di sini nih, bolak-balik ya. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual gitu ya. Harga masker sekarang di sini. Saya pasang dong, saya institusi karena saya belinya 100.000 masker. Saya nggak mau, saya maunya masker yang harga 100.000, yang harga 3.000. Saya maunya masker kalau harganya 3.000 di sini. Saya akan pasang. Harga saya 3.000. Kalau 3.000 perak per masker gitu ya, saya akan belinya banyak nih, 100.000. Saya mau beli 100.000 masker. Jadi kalau harga masker di tengah-tengah harga 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 6.000, 7.000, saya beli enggak, saya belinya kalau 3.000. Bukan berarti kalau saya mau beli 100.000, oke sini ada 3.000 Mas. Ini ada yang jual 7 di harga 7.000, boleh saya beli. Mas ada yang jual di harga 11.000, anterin ke rumah. Mas ada yang jual di harga 17.000, kirim. Enggak gitu kan, kita maunya, saya mau belinya di harga 3.000, saya maunya harga grosir dong, orang saya beli banyak, pasti pending order. Nah karena 100.000, nggak mungkin sekali beli langsung dapat 100.000, mungkin pembelian pertama, oke. Masa enggak? Ini ada order batch 1. Masuk nih ke harga 3.000, masuk ke area saya. Totalnya ada 30.000 pieces. Karena saya beli, harga rally. Karena saya beli, harga pasti rally. Kenapa? Karena di harga 3.000, semua masker yang ada di harga 3.000 saya habisin.
Nggak akan ada lagi masker di market yang harganya 3.000. Mas, ada yang harga 3.000? Nggak ada, udah diborong Mas Angga. Karena saya borong masker 3.000. Kalau ada yang 3.000 pasti udah saya borong di market. Makanya begitu kita sentuh 3.000, harga nggak akan mampu bertahan di 3.000. Harga hanya akan bertahan sebentar di 3.000. Itu ciri-ciri dari unfilled order. Harga cuma bertahan sebentar sampai akhirnya rally. Harga bertahan sebentar sampai akhirnya drop. Itu adalah unfilled order. Ciri-cirinya harga tidak bertahan cukup lama karena tidak ada perlawanan yang berarti. Saya belinya 100.000, supply-nya nggak sebanyak itu. Demand-nya lebih tinggi daripada supply, maka harga rally. Oke, pembelian pertama saya dapat 30.000. Maka teman-teman tahu 30.000, teman-teman yang tahu, teman-teman sebagai trader, teman-teman tahu 3.000 adalah harga murah, 3.000 adalah harga Mas Angga beli, harga institusi. Yang teman-teman tidak tahu adalah saya mau beli berapa banyak dan apakah saya mau beli lagi apa tidak. Tapi teman-teman tahu harga 3.000 adalah harga murah karena harga begitu sentuh 3.000 harga rally. Artinya ketika suatu saat harga masker kembali ke 3.000, saya sebagai institusi akan beli. Teman-teman sebagai retail trader ikutan beli di harga 3.000 karena tahu 3.000 adalah order institusi. Maka teman-teman beli di unfilled order di 3.000, harga rally lagi, teman-teman profit. Mudah-mudahan ini tidak terlalu mensimplified ini ya. Saya berusaha menjelaskan sesimpel mungkin supaya teman-teman paham gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, di sini misalnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini di area ini harga sideways sampai dia drop. Sideways terus sampai akhirnya drop sangat kencang. Berarti di sini supply and demand relative balance sampai akhirnya dia collapse. Maka ini adalah area UFO. Maka teman-teman bisa lihat ketika harga sentuh area UFO harusnya gitu ya, harga akan merespon dengan turun ke bawah. See? Harga merespon dan turun ke bawah. Kenapa? Karena di area ini terdapat unfilled order sell dari institusi. Karena institusi nge-sell di sini, maka harga sentuh area terus jatuh. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di another unfilled order buy berikutnya. Ketika dia nyentuh unfilled order buy berikutnya, ingat, sampai di sini tadi, institusi akan beli. Maka dia akan rally ke atas. Oke. Oke, teman-teman lihat. Ketika dia sentuh unfilled order sekali lagi, ini saya panjangin line-nya. Ya, segitu. Teman-teman lihat, ketika sentuh lagi, dia jatuh lagi. Sentuh lagi, dia jatuh lagi. Karena si institusi masih punya sisa order yang belum ke-fill. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya semua ordernya udah ke-fill. Ya udah, dia nggak mau jual lagi. Ketika semua ordernya sudah ke-fill, dia nggak mau jual lagi, maka ya udah. Sampai akhirnya area itu akan ditembus. Nah, teman-teman lihat, ditembus. Areanya ditembus. Karena dia sudah tidak mau beli lagi. Nah, ketika ditembus, dia nyentuh UFO yang berikutnya yang pertama tadi. Ya udah. Ketika sentuh UFO, kita bisa expect karena itu adalah area UFO di mana institusi nge-sell, makanya ini tempat di mana saya nge-sell. Dan saya TP-nya sebelum unfilled order buy di sini, karena ini adalah UFO buy sebelumnya. Maka saya bisa expect kalau harganya nyentuh ke situ, dia akan cenderung mantul dulu. Teman-teman lihat sekarang posisinya. See? Ketika harganya nyentuh UFO buy berikutnya di sini, teman-teman bisa lihat harga mantul lagi. Karena ini adalah UFO buy di masa lalu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ngerti unfilled order secara pure, kalau teman-teman ngerti pure unfilled order setajam saya ngerti unfilled order, teman-teman bahkan tidak perlu pakai indirect force pada akhirnya. Teman-teman bisa fokus sama unfilled order aja, fokus sama direct force aja. Tapi di awal, sambil teman-teman latihan, teman-teman perlu mempertimbangkan indirect force. Satu, supaya teman-teman lebih mechanical. Kedua, supaya teman-teman punya higher probability of trade. Kita pinginnya punya probability yang tinggi ketika kita transaksi. Ya. Jadi Mas, mana tadi? Mas Hendra SMG, mudah-mudahan kejawab kenapa bisa diprediksi dari bentuk candle-nya. Kedua, apakah institusi menggunakan pending order atau market order? Oke. Sekarang kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau ada yang skip nggak apa-apa. Apakah satu pair itu ada beberapa institusi Mas atau kecenderungan UFO-nya baik? Ya institusi ada banyak teman-teman. Institusi itu ada banyak. Mereka punya kepentingan masing-masing. Makanya pada akhirnya ada area institusi yang di cancel, ada area institusi yang ditembus. Ingat di atas institusi yang besar ada institusi yang lebih besar lagi. Gitu ya. Nah tugas kita bukan menjadi super predator, tapi minimal kita jangan jadi yang dimangsa. Gitu ya. Pada akhirnya teman-teman akan ada institusi yang besar, ada yang lebih besar lagi. Tapi tugas kita minimal jangan jadi yang dimangsa saja gitu ya. Oke.
Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Mas, yang benar white space atau white space? Itu mah istilah, Mas. White space itu istilah saya. White space itu bukan aturan. White space itu sebutan. Jadi white space itu white putih ya, white space. White space itu area putih, area kosong, area yang nggak ada UFO-nya. Kosong dalam UFO itu berbanding terbalik dengan candle-nya. Nanti kita akan bahas lebih dalam nanti ketika teman-teman belajar white space gitu ya. Mas Martino, Mas bagaimana dengan UFO yang hilang di unfill order? Setelah kita setting order buy atau sell, biarkan dulu sampai sell mungkin. Ya kalau UFO sudah kesentuh, dia hilang, Mas. Karena unfill order, begitu dia berubah status menjadi fill order, maka UFO-nya ya bisa jadi hilang. Kalau si toolsnya, auto UFO-nya menganggap masih ada sisa unfill order yang signifikan, maka dia tetap masih ada. Kalau toolsnya menganggap sudah tidak ada sisa unfill order yang signifikan, maka dia akan hilang. Sambil contoh, di 60 tadi ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, UFO ini, saya akan hapus semuanya tadi. Nanti teman-teman nonton replay-nya terus di screenshot. Teman-teman bisa lihat. Sebelumnya kita punya UFO yang di bawah nih, UFO yang ini. Saya kasih kuning. UFO ini ada. Tapi begitu harga masuk ke area, harga trading UFO-nya hilang. UFO-nya hilang sampai muncul UFO baru. Teman-teman lihat, area kuning UFO-nya hilang. Kalau hilang berarti karena sudah ke-fill. Keren, ini baru terasa belajar trading atau berdagang. Oke. Candle per tick yang tampil di MT4 itu posisi ke field ya. Gap itu kosong. Kalau buyer 0, candle turun itu nggak ada transaksi atau gimana? Oke. Ini very detail pertanyaannya. Jadi, kalau candle turun, ya dia kan ngikutin, gimana ya cara saya jelasin supaya lebih sederhana ya. Jadi gini teman-teman. Kan ada banyak buyer itu ada bid. Jadi kalau teman-teman lihat di trading itu sebenarnya ada bid ya. Di sebelah kiri ini ada bid gitu ya. Ada bid. Bid misalnya saham ABC lah, ini yang sering saya pakai, saham ABC. Saham ABC ini akan ada buyer, ada seller gitu ya. Sebelah kiri bid itu buyer. Buyer itu akan beli, ada yang mau beli di harga 10, ada yang mau beli di harga 9, ada 8, ada 7, ada langsung 3, ada 1 misalnya. Nah, di sebelah kanan ada dari sini misalnya dari harga 20, 19, terus langsung lompat ke 14, ke 13, ke 12, ke 11 gitu ya. Jadi kan sebenarnya transaksi itu terjadi ini antara dia dan dia. Ada yang memang pakai pending order gitu ya, ada yang memang pakai pending order, ada yang langsung buy now. Kalau dia buy now, maka dia akan dapat aks terbaik, dia akan bayar harga 11. Kalau dia sell now, dia akan bayar harga 10. Sampai kapan? Sampai yang di harga 10 ini habis. Kalau yang di harga 10 ini habis, maka transaksi berikutnya akan terjadi di harga 9. Kalau yang 9 habis, berarti marketnya harganya turun terus. Turun ke 8. Habis, turun ke 7, habis, turun ke berapapun harga bid yang paling bawah berikutnya yang ada ya. Habis turun ke sini. Nah kalau misalnya 7 nggak ada, di bawah 7 harusnya kan 6. Kalau yang 6 nggak ada, 5 nggak ada, 4 nggak ada, berikutnya 3. Kalau saya sell now, dari 7 turunnya bukan ke 6, tapi turunnya ke 3 nge-gap. Yang nge-gap karena nggak ada sell-nya, nggak ada bayarnya kosong. Begitu juga sebaliknya, misalnya saya harga nge-gap ke atas, kenapa? Karena urutannya kan harusnya habis 11, 12. Kalau teman-teman lihat kan di sini ada ticknya nih. Dari 58, 60, ada 61, 62, dan seterusnya. Kalau tiba-tiba dari 11 naiknya 12, 13, 14. Nah, kalau dari 14, saya mau buy now, tapi 15, 16, 17 nggak ada, harga berikutnya 19, dia langsung nge-gap ke 19. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Oke. Sangat jelas. Jadi strategi kita sebenarnya sebagai trader ya, sebagai retail trader, teman-teman, kita udah tahu retail trader, kita sebagai retail yang gerakan market kan institusi. Jadi kita pengen jual di area di mana institusi jual, kita pengen beli di mana harga institusi beli. Nah, ingat, ketika institusi beli gitu ya, ketika dia transaksi pertama, harga drop gitu ya. Teman-teman, kita nggak bisa mengambil keuntungan dari drop yang pertama, karena seperti yang saya bilang, Citibank kan nggak nelpon saya, Mas, saya mau nge-sell Euro AUD nih harga sekian, dia nggak nelpon. Saya nggak tahu. Jadi saya membiarkan transaksi ini terjadi. Saya membiarkan transaksi drop pertama terjadi, berarti saya punya informasi objektif.
di area ini, di area kuning terdapat unfilled order institusi, sell. Oke, berarti saya berekspektasi kalau harga balik ke sana, kemungkinan besar Citibank masih punya sisa unfilled order yang belum ke-fill. Saya kan nggak tahu, saya nggak tahu nih. Saya tahu persis, nih yang saya tahu, ini informasi objektif. Teman-teman bisa lihat mana yang objektif, mana yang enggak. Satu-satunya informasi objektif yang saya punya adalah ketika harga kolaps dari area kuning, saya tahu persis bayarnya 0. Titik. Harga tidak mungkin kolaps. Ingat, teman-teman udah belajar. Harga tidak mungkin kolaps kalau masih ada bayar. Kalau masih ada orang yang beli di sini, harga tidak mungkin sampai di sini. Fakta harga turun, berarti di sini tidak ada bayarnya. Kalau tidak ada bayarnya, berarti kemungkinan besar ada yang nge-sell besar-besaran sampai bayarnya 0. Nah, saya nggak tahu apakah dia mau jual lagi ketika sampai di sana, tapi minimal saya punya informasi objektif. Nah, makanya ketika harga kembali ke sana, saya pengen nge-sell lagi. Saya pengen nge-sell barengan dengan dia. Dengan harapan, siapapun institusi yang nge-sell di sini, dia masih punya sisa unfilled order yang belum ke-fill, sehingga ketika harga balik ke area, gitu ya, saya nge-sell bareng institusi. Saya nge-sell bareng dia, karena dia masih punya sisa unfilled order yang belum ke-sell. Itu kasusnya seperti Euro AUD yang di sini. Begitu juga sebaliknya, ketika ada area seperti ini, ya saya satu-satunya informasi objektif yang kita punya harga rally dari sini sebelum sideways di sini. Berarti kita tahu di sini sellernya 0. Kalau sellernya 0, berarti ada siapapun si black hijau yang beli dalam jumlah besar di sini. Yang saya tidak tahu apakah dia akan cancel sisa unfilled ordernya atau apakah dia masih mau beli lagi atau tidak. Kalau dia sudah nggak mau beli lagi atau dia cancel, ya kita SL. Kalau dia masih mau beli, ya begitu kita masuk harga continue up. Nah, supaya teman-teman bisa memfilter mana UFO yang bagus, mana yang enggak, maka teman-teman bisa combine dengan indirect force. Misalnya, kalau ternyata gitu ya, saya di sini saya punya harga EMA gitu ya, di harga ini kebetulan ada harga EMA gitu misalnya. Berarti saya punya indirect force. Wah, saya punya harga UFO plus EMA, berarti ada kemungkinan satu, saya udah tahu pasti ada unfilled order institusi. Jadi ada kemungkinan transaksi seller. Kedua, saya punya EMA, berarti saya punya potensi extra unfilled order ditambahkan ke market sama komputer trading yang menggunakan EMA sebagai syarat mereka transaksi, maka harganya collapse. Misalnya di sini, misalnya saya udah tahu nih di sini ada unfilled order. Kan saya tidak tahu apakah masih ada sisanya atau di cancel. Tapi kalau misalnya ternyata di sini adalah golden ratio Fibonacci, misalnya golden ratio Fibonacci, misal ya, maka saya punya potensi ketika ada trader institusi atau sistem komputer yang menggunakan Fibonacci. Karena ini adalah angka golden ratio, ada potensi, sekali lagi potensi, saya tulis di sini, potensi extra unfilled order di market. Jadi saya sudah punya unfilled order yang menunggu, plus potensi unfilled order, maka kemungkinan, sekali lagi, kemungkinan trading bekerja searah dengan analisa saya itu lebih besar. Saya punya higher probability trade. Pada akhirnya semuanya tentang probability gitu ya. Ya kan? Bisa nggak SL ya? Bisa-bisa aja, tetap aja bisa tembus dan SL. Kalau SL kan ya udah berarti SL. Kalau SL berarti kemungkinan institusi meng-cancel atau kemungkinan sebenarnya dia sudah cukup waktu pembelian pertama udah dapat semua, jadi dia nggak beli lagi. Simply SL. Nah kalau SL ya nggak apa-apa selama kita punya risk reward yang bagus gitu ya teman-teman. Makanya saya suka trading di area UFO karena area UFO itu kecil, karena areanya sempit, otomatis saya punya risk yang kecil. Kalau risknya kecil, rewardnya besar, maka saya kemungkinan besar akan selamat. Kalau satu, saya punya probability yang cukup karena saya punya unfilled order. Kedua, saya punya indirect force, saya punya probability yang cukup di sisi saya. Kedua, saya punya area UFO yang cenderung sempit gitu ya, saya punya risk yang kecil. Kedua, saya punya reward yang besar gitu ya, teman-teman. Maka kemungkinan besar saya survive akan tinggi. Ingat, punya probability yang cukup, risk yang kecil, reward yang besar, teman-teman akan selamat anyway. Tapi teman-teman perlu mempertimbangkan direct force di semua sistem trading teman-teman. Tidak peduli sistem tradingnya apapun. Mau pakai indirect force-nya boleh apapun. Yang penting patokannya adalah UFO atau unfilled order. Mudah-mudahan jelas. Mas, institusi kalau buy, habisin semua seller di satu titik, kemudian terbentuk candle yang panjang. Lalu institusi klik TP, sehingga harga turun lagi karena TP kan berarti institusi sell back. Gitukah Mas logikanya? Pas turun maka kemungkinan siang buy ya, yang sudah habisin seller maka kecil juga. Ya. Jadi teman-teman gini, ketika institusi nge-sell di sini, maka harga collapse. Ketika harga collapse ya di sini pemula semua nih. Ingat kalau harga panjang-panjang kayak gini ini novice. Novice ikut-ikutan karena novice kalau lihat candle merah panjang dia pengen nge-sell. Contoh tadi di sini. Ketika drop yang ini disebabkan karena bayarnya kosong. Berikutnya, begitu lihat candle panjang, pemula nge-sell, makanya candle ini kosong.
Teman-teman lihat deh, kalau candle merah kosong kayak gini pasti ditembus. Kita udah bahas kemarin kan. Lihat aja di sini tuh, yang panjang-panjang ditembus. Yang panjang-panjang ditembus. Jadi dulu kalau ada punya teori, kalau candle panjang itu berarti bank besar masuk, salah. Bank besar masuknya sebelum candle panjang. Bank besar menyebabkan terjadinya candle panjang. Jadi candle panjang tidak ada isinya, candle panjang kosong. Bank besar, institusi menyebabkan terjadinya candle panjang. Pada akhirnya candle panjang ini adalah pemula nge-sell. Teman-teman lihat deh, semua yang candle-candle panjang kayak gini pasti ditembus. Karena ini kosong, gitu ya. Teman-teman dapat insight baru nggak hari ini? Coba siapa yang merasa hari ini belajar hal baru? Siapa yang merasa hari ini, wah ini ternyata yang selama ini yang saya belum ngerti? Ketik apa? Angkat tangannya, digoyang-goyang, tepuk jidatnya masuk akal, kes, gitu ya, masukkan ya. Kalau teman-teman menganggap ini masuk akal. Mas, kenapa kadang-kadang beda time frame, beda area UFO ya? Karena beda time frame, institusi itu tradingnya time frame-nya beda-beda. Nanti kita akan bahas time frame, kita belum masuk ke pembahasan time frame. Jadi kalau misalnya Euro USD saya entry sell limit hari Jumat, tiba-tiba hari Senin terjadi gap pas buka market di 1650, jadi langsung kena SL ya Mas? Iya, langsung kena SL. Mas Ben, nanti kita udah bahas masuk akal Mas, masuk kantong. Banyak Mas. Luar biasa. Oh, ternyata mantap Mas, sangat jelas. Oke. Okay. Saya masuk supply dan demand banget. Oke, saya akan lihat pertanyaan yang lain. Lebih kuat mana UFO di time frame kecil sama time frame besar ya? Tentu saja semakin besar time frame-nya semakin bagus, tapi pada akhirnya bukan satu lebih kuat dari yang lain ya. Pada akhirnya sama aja. Tapi semakin besar time frame-nya semakin bagus. Mas, gimana logikanya? Digambarkan dengan DBR RBD. Saya udah gambarkan logikanya tadi kan, dengan mana ya? Dengan ini, dengan harga sideways terus dia rally dan drop segala macam. Kalau sideways berarti supply demand-nya balance terus tiba-tiba drop gitu. Makanya dia nyebutnya drop itu suka-suka aja. Dia rally terus tiba-tiba sideways berarti supply demand imbalance, tiba-tiba rally kencang berarti dia tiba-tiba tidak seimbang, makanya jadi rally base rally. Itu cuma cara mempermudah mengajarkan formasinya aja gitu ya. Mas, institusi clickbait tadi udah dijawab. Pertanyaan berikutnya, kira-kira area UFO mana yang kemungkinan besar institusinya masih ada? Nah, itu nanti kita udah bahas tentang area mana yang udah quality of the zone. Nanti zone kan pada akhirnya ada yang berkualitas, ada yang kita udah tahu nanti dari banyak ciri-cirinya kita tahu, oh ini kemungkinan besar UFO-nya tinggal sedikit. Oh ini udah kemungkinan besar sebagian besar unfilled order-nya sudah ke-fill. Nanti teman-teman akan belajar structure of the zone ya. Sekarang saya baru memperkenalkan konsepnya dulu. Nanti teman-teman akan belajar lebih dalam ya. Santai aja, pelan-pelan. Berasa kayak blackjack ya Mas, dimainin bisa tetap trading. Oke. Saya lagi lihat cari pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Mas Dery. Mas, kalau misalnya UFO di harga 1000, lalu harga sekarang sudah 1500, cara institusi bikin harga jadi turun ke 1000 biar UFO-nya terfill? Ada banyak, teman-teman. Ini nanti lumayan advance gitu ya. Jadi institusi itu punya namanya, saya nggak akan bahas ini sekarang sebenarnya. Ada namanya accumulation pattern dari institusi. Jadi di institusi itu ada namanya market making. Jadi mereka akan melakukan market making. Mereka akan sprinkle sell supaya harga turun untuk memotivasi seller untuk ikutan nge-sell. Dan nanti ada satu, mereka melakukan market making, kedua biasanya dengan news. Paling gampang tuh dengan news. Jadi kalau newsnya buruk gitu ya, maka publik akan nge-sell. Jadi news yang buruk, saya akan bahas singkat aja. News yang buruk akan bawa harga ke area di mana terdapat extreme unfilled order buy. Kalau news yang jelek akan news yang buruk akan membawa harga turun ke area UFO signifikan. News yang bagus akan membawa harga ke area UFO sell yang signifikan. Jadi kalau harga di tengah-tengah kayak gini, dia nggak nyampe-nyampe, institusi kan beli murah jual mahal ya. Mereka beli di harga murah jual di harga mahal. Gimana caranya meyakinkan publik untuk mau jual di harga murah ya? Kasih news yang buruk. Mereka panic selling, jual di harga institusi, harga naik. Anggap aja begitu. Dan akhirnya ketika misalnya harga udah di sini, dikasih berita bagus, harga masuk area institusi sell, sampai akhirnya turun, dan seterusnya. Itu ada dua cara, Mas Dery. Satu, dia melakukan aksi market making, kedua, dia akan pakai news sebagai katalis. Gitu ya. Oke, ini
Mudah-mudahan teman-teman hari ini dapat pencerahan, teman-teman. Yang penting teman-teman paham konsepnya dulu. Pada akhirnya nanti kita akan belajar detailnya, kita akan belajar banyak contoh kasus area UFO seperti apa yang diambil, indirect force apa yang akan teman-teman gunakan dan sebagainya. It's coming, nggak usah khawatir, kita akan bahas semuanya detail satu persatu. Selama 30 hari ke depan kita akan bahas ini. Setelah teman-teman lulus ke grup alumni, kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan indirect force yang lain untuk meningkatkan probability teman-teman semua, gitu ya. Kalau zaman dulu saya belajarnya benteng buyer sama benteng seller. Terima kasih teman-teman, pertanyaan luar biasa. Pasal semakin terbentuk. Oke. Ethan ini pencerahannya daging banget. Thank you Mas Angga, God bless you. Thank you juga Mas Hendra. Mantap Mas. Dan tak terasa kita sudah 1 jam 40 menit ya. Oke. Mas, area UFO apakah sama dengan supply and demand? Yes, supply and demand itu salah satu cara lain mengatakan supply and demand. Saya belajar unfill order, saya belajar banyak dari Jose Blasco, tapi saya kebetulan punya kesempatan untuk belajar langsung sama penemu dan pemegang paten dari supply and demand. Jadi saya belajar dari sanad yang jelas gitu. Saya belajar supply and demand dari penemu dan pemegang patennya. Saya sekarang lagi belajar FIP sama orang yang pegang patennya untuk rasio-rasio di pattern-pattern yang diajarkan. Saya belajar langsung sama ahlinya, itu saya belajar dari yang terbaik di muka bumi. Ya, saya ngabisin ratusan juta tapi worth it gitu ya. Dan saya pengen teman-teman hari ini dapat akses ke pendidikan tanpa harus bayar ratusan juta gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, sudah 1 jam ya, kita akan ketemu di live berikutnya. Kalau teman-teman merasa dapat pencerahan hari ini, please tag saya di Instagram gitu ya. Please tag saya di Instagram. Kalau teman-teman merasa hari ini masuk akal, hari ini ternyata terjawab semuanya, please share excitement-nya apa, teman-teman dapat aha momen apa, nanti share, tag saya di Instagram. Saya Dona Anggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. Besok kita akan bahas tentang auto UFO. See you on another live and bye-bye.